Jawabannya bisa langsung lewat chat ya. Oke, si Akmal jawab C. Gini, tanda baca ya. Berarti yang masuk tuh yang diutamain kemungkinan besar koma dulu. Ingat selalu bahwa tanda baca itu kapital sama tanda miring sama penulisan huruf yang salah itu nggak masuk prioritas ya. Nah, berarti yang A itu nggak ada kesalahan sama sekali ya. Yang dua itu Indonesia, siapa yang dibicarakan Indonesia? Indonesia kenapa? Mencerminkan apa? Keragaman budaya. Nah, ini setiap garis yang gua garis bawah itu SPO jadi jatuhnya. Nah, eh, sebenarnya menjadi lucu ya ketika ada koma di sini. Karena nggak ada alasan atau nggak ada aturan harus ada koma di sini gitu. Apalagi ini preposisi kan. Hal yang diawali preposisi sama konjungsi itu kan akan menjadi anak kalimat ya. Nah, anak kalimat kalau lo taruh di belakang gitu ya, terus induknya di depan, ya kan nggak dia nggak pakai koma gitu. Jadi kemungkinan jawabannya di nomor 2 nih. Kalau nomor 3, eh, tanda baca yang ditanyain, eh, kalau nomor 3 tuh lucunya gini, koma sebelum seperti itu harus ada koma ya. Sebelum seperti yakni, yaitu, misalnya, antara lain, contohnya. Pokoknya kata-kata penanda pelengkap itu yang harus kalian ingat. Ya, mungkin kalian yang udah belajar sama gue dari bulan-bulan lalu, ini kali ya mikir bahwa soalnya kan gini-gini aja terus gitu. Penjelasan gue juga kadang berulang banget gitu kan. Nah, kalau dibandingin 3 sama 2, gue justru lebih memilih 2. Meskipun yang 3 itu seharusnya ada koma. Tapi lebih baik menyalahkan sesuatu yang udah ada komanya ketimbang yang harus ada komanya. Gitu. Nah, terus ya udah kita fokus aja terhadap koma yang memang ditonjolin atau ditampilin gitu. Ini koma, India, Cina, dan Timur Tengah hingga Barat Daya melalui penjajahan. Nah, ini sama nih dia tuh triknya, karena di sini dia pakai mulai dari ya. Nah, mulai dari itu kan konjungsi korelatif, man. Ya, lu jangan lupa tuh. Tidak hanya tetapi juga, bukan melainkan, apakah ataukah, antara pasangannya dan. Mulai dari pasangannya hingga, baik pasangannya maupun. Nah, itu pasangan-pasangan itu harus dikasih koma, cuy. Misalnya baik baik Akmal maupun Baldi, nah sebelum sebelum maupun itu lu kasih koma. Sama juga kayak konjungsi yang mulai dari. Jadi jangan sampai pengetahuan lu cuma cuma 2 doang untuk konjungsi korelatif, tidak hanya tetapi juga sama bukan sama melainkan. Tapi juga ada kasus yang sifatnya kayak begini gitu. Gitu. Jadi gimana jawabannya? Ya nomor berapa ya tadi nih? Nomor 3, gue menganggap ya itu ya, koma yang nggak ada gitu, yang seharusnya ada.
kan kita kan ditanya ini kan kesalahan tanda baca, berarti koma yang ada aja, tapi dia salah penempatannya gitu. Makanya lucu banget tuh di nomor nomor 3 menurut gua. Gue tetap memilih masih nomor 2 ya gitu. Jadi gue memilih tanda baca yang memang udah ada tapi dia salah ketimbang yang seharusnya tuh harus ada di situ tanda bacanya, tanda baca komanya gitu. Setiap kelompok etnis memiliki tarian yang berbeda. Oke, terus kita kelima ada kontinum dari dalam tarian tradisional yang menggambarkan episode Ramayana dan Mahabharata dari India, mulai Thailand sampai ke Bali. Ini oke-oke aja sih ya, ada koma di sini gitu. Namun ada koma konjungsi antar kalimat bener ya. Ada perbedaan yang mencolok antara tarian-tarian yang sangat bergaya. Oke, ini nggak ada masalah. 7. Tarian-tarian tersebut dipromosikan, koma bahkan, nah ini ada koma bener banget ya. Jadi itu jawabannya di nomor 2 tuh. Ya. Jadi perhatikanlah kalau ditanyain tanda baca, berarti fokus Anda terhadap tanda baca yang ada aja gitu. Ya. Ketimbang tanda baca yang ada apa namanya yang seharusnya tuh ada di situ gitu. Oke, jadi 53 itu A ya. Mana? Enam. 6 mana sih? 4, 5. Iya, sekadar tuh gue rasa umum lah ya. Kesalahan yang cukup umum ya. Banyak mungkin yang tahu gitu. Kecuali mungkin untuk kata-kata yang jarang pada tahu gitu ya. Kalau sebenarnya jenius tuh pakai G gitu. Terus Sariawan tuh salah, yang benar tuh Seriawan. Nah, terus juga amandemen juga nggak bener ya, seharusnya amendemen gitu. Jadi hati-hati terhadap kata-kata yang mungkin Anda ini ya, mungkin lo nggak sadar gitu ya. Jadi saran gue sih lebih di make sure lagi terhadap kata-kata yang ini nih, yang mind blowing ini ketimbang yang sekadar, terus apalagi sih biasa resiko tuh kayaknya orang udah pada tahu gitu. Ya, tapi hati-hati nih yang sifatnya kayak beginian gitu. Sama disambung sama dipisah tuh juga penting tuh ya. Gitu. Oke, ini yang kemarin nih. Ini yang kemarin biar gue langsung refresh aja. Ada 3 penulisan akronim ya. Jangan lupa dikapitalin semua, dikapitalin di awal, dan tidak dikapitalkan sama sekali gitu. Yang dikapitalkan di awal tuh jika dia menyatakan nama diri dan nama huruf dari tiap kata gitu. Contohnya kayak OSIS gitu.
Terus kayak BIN, Badan Intelijen Negara gitu. Terus mungkin ada lagi apa ya? LIPI ya, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia. Nah, yang kedua tuh jika masih menyatakan nama diri tapi dia tidak awal huruf dari tiap kata ya. Contohnya kayak Pramuka tuh, masuknya ke sini, Praja Muda Karana. Praja Muda Karana kan gue nggak bilang PMK kan, tapi Pramuka gitu. Nah, yang terakhir tuh ada yang sifatnya memang dia tidak menyatakan nama diri, jadi dia kosakata umum aja, jatuhnya kayak puskesmas gitu. Ya. Nah, iptek itu kan tidak menyatakan nama diri ya, dia itu ya udah itu kosakata umum aja. Jadi itu tidak usah lo kapitalkan. Jadi sebisa kita mencari yang tidak dikapitalin. Jadi itu di Depok. Gitu. 51 Depok. Ya, coba. Oke. Ya mungkin kalian yang udah apa sebagian mungkin udah namatin wangsit ya. Jadi mungkin kalau disuruh jawab cepat gitu. Tapi maksud gue penekanan di dalam pertemuan ini adalah gue juga udah lihat penjelasannya Wangsit tuh begitu terbatas gitu kan. Ya kalau misalnya dia ngejelasin nomor 104 pasti dia langsung fokusnya ke kamus gitu. Sedangkan lu nggak dapet apa-apa nih insight yang diajarin itu nggak ada gitu kan. Nah, sebenarnya gini, kalau lu pengen belajar cara ngerjain ini tuh formalnya gini. Berarti lu harus buka Google dulu nih ya. Nah, ketika Anda sudah membuka Google, maka yang kita cari adalah makna kaan. Gitu. Nah, kita klik dan kaan itu apa aja sih maknanya gitu kan. Yang pertama jelas dia itu untuk membentuk kelas katanya nomina. Itu yang pertama gitu kan. Jadi kalau gue bilang bersih itu wajib dijaga, tentu lebih lazim ya gue bilang kebersihan itu wajib dijaga gitu ya. Jadi kaan itu membentuk nomina. Nah, membentuk nomina tuh gunanya untuk apa? Ya, membentuk nomina gunanya untuk mengisi subjek dan objek. Subjek dan objek itu isinya ya nomina gitu. Terus ternyata makna kaan tuh banyak banget ya. Nih, lo bayangin nih, ada segini banyak ya. Ada menyatakan tempat, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja, terlalu menyerupai suatu hal dalam bermakna dalam keadaan dan lain sebagainya. Kita langsung lihat aja. Pertama tuh makna kaan untuk pembentuk kata benda, seperti yang gue bilang gitu. Misalnya apa ya? Misalnya ini deh nih, kaya kan kata sifat. Kalau gue kasih kekayaan dari apa, gue kasih bukan kean jadi kekayaan kan. Terus pembentuk kata kerja ya, Eh, pembentuk makna kerja. Oh, intransitif ya.
Tapi ini nggak terlalu penting sih. Yang penting itu di bagian B-nya nih. Nah, ini maksud gue nih. Menyatakan tempat kediaman ya, kerajaan. Terus contoh imbuhan ke an yang bermakna perbuatan yang tidak disengaja gitu ya, kecelakaan, ke apa? Ke apa? Apalagi kira-kira? Kemasukan, ke tapi kalau kegalauan tuh enggak itu ya. Kegalauan tuh nggak masuk ke dalam perbuatan yang tidak disengaja tentunya gitu. Ketombean bisa juga kan. Lu nggak sengaja ketombe gitu. Atau nah itu dia, ketombean tuh lebih ke maknanya yang tidak sengaja atau jangan-jangan maknanya yang terlalu gitu. Terlalu banyak mungkin nih. Tindakanmu itu sungguh sangat kelewatan, kebesaran. Nah, kalau ketombean, aduh gua ketombean lagi. Jadi mungkin ini kali ya, kalau ketombean tuh kan berarti banyak ya, ya kan? Dan itu sebenarnya bukan perbuatan kan, tapi itu adalah sebuah ketombe itu kan sebuah kalau misalnya yang tidak disengaja itu kan perbuatan ya, dan ketombe itu bukan bukan ini kan, bukan perbuatan kan. Jadi kemungkinan itu bermakna terlalu banyak ya. Terus ada lagi menyerupai suatu hal ya, kekanak-kanakan, kebiru-biruan. Contoh imbuhan kean yang bermakna dalam keadaan gitu. Kesepian berarti dalam keadaan yang begitu sepi ya. Kemiskinan dalam keadaan yang begitu miskin. Terus keadaan yang bermakna berhubungan gitu ya. Kebersihan, kekacauan gitu. Ini tinggal lo baca aja sih ya. Kebersihan, nah bedanya pasti 5 sama 6. Nah sebenarnya perbedaan 5 sama 6 tuh tipis banget ya. Gue hampir sulit banget membedakannya. Tapi yang gue tahu kalau eh, yang poin 5 ini makna keaneh sebagai keadaan ya, kesepian, keramaian tuh masuk tuh, kemiskinan, ya, kekayaan. Pokoknya sesuatu hal yang maknanya kondisi dah, ya, kejenuhan gitu. Nah, kalau yang nomor 6 contoh imbuhan kean yang bermakna keadaan yang berhubungan. Nah, ini apa nih gitu? Kebersihan, kekacauan. Suatu keadaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat bersih. Nah, ini apa bedanya dengan yang atas itu? Kesepian dalam keadaan yang sepi, dalam keadaan miskin. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau yang nomor 5 itu dia lebih spesifik kali ya. Kalau dibilang keadaan, ya lo pasti tahu ya, keadaan itu sesuatu hal yang bisa lo rasain ya. Ke dan jadi kalau kalau yang nomor 5 tuh sesuatu hal yang bisa dirasakan ya. Tapi kalau yang nomor 6 tuh sesuatu hal yang bisa lo lihat ya. Kebersihan, kekotoran, kekacauan, keramaian. Jadi keramaian mungkin tadi masuknya poin ke nomor 6 ya. Kalau nomor 5 itu sesuatu hal yang dirasakan, kita rasakan ya, kemiskinan, kekayaan gitu. Terus kesepian, jadi mungkin keramaian nggak masuk sini gitu ya. Sorry, keramaian itu berarti keramaian itu dirasain. Nah, ini makanya gue bingung banget 5 sama 6 ini. Ya. Tapi maksud gue kita kan final endingnya menjawab pertanyaan tadi ya. Terus bermakna kumpulan ya. Nah, sebenarnya ini cara belajar kalian ya. Ini proses kalian merangkum ya. Jadi kamu coba aja buat rangkuman semua imbuhan ya. Apalagi nih kalau gue catat tuh imbuhan yang paling paling penting banget. Contoh yang udah pernah keluar tuh apa aja, ada makan. Jadi tolong mau cari nih imbuhannya gitu. Makan, mai, imbuhan ber, imbuhan ter, lumayan banyak sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen zona aman ya bikin aja. Memper, terus ada memperkan, memperi, gitu. Jadi emang lumayan banyak ya. Terus ada beran juga, jangan lupa. Nah itu kan proses belajar ya. Tapi yang mau gue tanyain tuh sekarang adalah bagaimana di hari hanya gitu. Apa yang bisa lo lakuin dengan soal seperti tadi gitu. Nih, bentuk kean pada kata kemampuan adalah yang mana nih? Nah, saran gue gini, emang memang benar Anda itu mencari
ini imbuhan ke A-nya di dalam kemampuan, dalam artian gini loh, setiap imbuhan itu kan pasti akan memberikan makna yang berbeda, tapi makna dasarnya itu tetap ikut. Contohnya gini, kalau gue bilang kata tertinggi ya, yang berubah apa sih? Yang berubah tuh sebenarnya lo nambahin kata paling doang, tapi tingginya itu masih sama gitu. Nah, sekarang berarti kan kata kemampuan itu berarti kata dasarnya kan kata mampu. Nah, dari semua ini manakah yang paling mendekati dengan kata mampu gitu? Apakah keadaan, kemandirian, kebahagiaan, keuntungan, apa kebolehan? Kalau gue sih kemungkinan besar yang relate banget dengan kata mampu itu adalah yang B sama yang E gitu ya. Mandiri, nah, berarti kan lo ada ada kaitan dengan kata mampu gitu. Setidaknya kata tersebut mengundang lo itu untuk menyebut kata kemampuan gitu. Nah, yang satu lagi kebolehan. Ya, berarti kan itu juga bagian dari kemampuan kan. Wah, boleh lo nih. Gue bawa apa? Uh, lo boleh nih apa lo boleh banget ya udah ngerjain 2 paket UTBK misalnya. Tapi yang benar-benar dengan apa yang benar-benar berhubungan dengan kemampuan itu ya gue akan memilih sih. Ya kan? Soalnya kebolehan itu kan berarti show me how much better you are gitu. Jadi kan ketika lo ngerjain ini pasti pikiran lo itu akan bercabang ya. Lo akan memikirkan karena saking konsentrasi lo akan memikirkan banyak hal yang ujung-ujungnya itu untuk memecahkan ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa gue simulasikan ya, ketika lo bingung buat antara B sama E gitu, nah lo mungkin pas mikir kebolehan tuh bakal ke arah seberapa ya kan tunjukin dong kebolehan lo gitu. Berarti kan kayak show me how much better you are gitu. Berarti kan itu lebih relate ke kemampuan gitu dibanding ke kata kemandirian gitu. Jadi sebenarnya yang bisa lo lakuin ya, pertama menyiapkan hal itu dengan setidaknya ya lo bikin rangkuman lah, atau lo nggak mau rangkuman lo screenshot lah, lalu pelajarin tuh dari contoh-contohnya tadi. Nah yang kedua, ketika lo udah mempersiapkan itu ya ujung-ujungnya nanti akan mungkin lo akan ngeblank gitu ya, karena kan mungkin agak banyak yang harus lo persiapkan gitu. Tapi sengeblank-ngeblanknya lo setidaknya lo punya punya cara gitu ya. Caranya itu adalah melihat dari kata dasarnya dulu yang memiliki kekerabatan erat gitu ya. Nah dari situ pasti akan ada jawaban-jawaban yang tereliminasi loh gitu. Oke, gue rasa 100% itu case solve ya. Jadi jawabannya itu di E. Perumpamaan 102.
Bye. Are you gonna love me for the rest of your life? Say that I am the one you get me down. Gimana, Bray? Sulitan, Bray. Gimana? Oke, Lip, jawab. Jawab, Lip. Jawab, Lip. Nah, ini Akmal. Yang biasanya cepat jawab. Aisyah mau coba? Are you gonna love me? Oke, mungkin Anda semua kesulitan ya nih, biar gue bantu ya. Sebenarnya gini, perumpamaan itu berarti lu mencari sesuatu kata yang maknanya itu kiasan konotasi ya. Nah, kalau dilihat gitu kalimat berapa itu ya? Kalimat 3 tuh ya ini. Komunikasi melalui media massa, khususnya media sosial, merupakan hal yang penting untuk mengubah perilaku manusia yang berisiko kesehatan. Ya, terus kalau 4, media sosial yang memiliki kapasitas untuk diakses oleh jutaan orang secara bersamaan mampu mempengaruhi perilaku individu dan komunitas. 6, media sosial yang menjadi salah satu sumber informasi kesehatan bagi mayoritas orang Indonesia telah menjadi salah satu media edukasi bagi masyarakat, terutama dalam hal perubahan perilaku yang berkaitan dengan pandemi COVID ya. 7, selain sebagai media hiburan, media sosial dapat menjadi sumber jawaban alternatif yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan keseharian. Oke, ini gua akuin memang agak sulit ya menemukan makna kiasan ya. Jadi media sosial jika digunakan dengan baik dapat menjadi salah satu alat yang mampu mengubah perilaku manusia dalam hidup berdampingan. Nah di sini gua ketemu nih, ini alat nih. Nah, makna harfiah dari alat apa? Makna harfiah dari alat kan sesuatu yang ya alat ya, tools gitu. Yang kelihatan gitu, yang non abstrak ya, kayak apa ya, kayak palu, pacul tuh alat ya. Tapi di sini kan media sosial gitu ya. Media sosial dijadikan alat gitu. Nah, di situ berarti makna harfiahnya itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, makna harfiahnya ini diganti dengan makna kiasan gitu. Ya, jadi seakan-akan sosial media itu sebagai alat gitu ya. Padahal secara harfiahnya media sosial ya hanya sebuah platform gitu. Platform itu kan berarti produk software gitu kan. Program yang berkaitan dengan internet gitu. Jadi kalau lo bilang alat, ya jelas ya. Alat itu kaitan dengan IT itu ya jauh ya. Kecuali lu bilangnya platform, nah itu oke, masih dalam kategori IT. Tapi kalau dibilang alat, ya jauh gitu. Jadi ini jawabannya yang E. Nah, berarti yang harus Anda lakukan ketika soal
perumpamaan mencari hal yang konotatif. Nah, mencari hal yang konotatif itu hati-hati ya. Kenapa gue bilang harus hati-hati? Karena benar-benar mesti tahu dulu ini aneh coy, makna harfiahnya. Nah, makna konotasi itu terjadi jika makna harfiahnya itu sudah tidak lagi dipakai. Gitu. Ya. Contoh yang lain tuh yang waktu kita pernah yang pernah kita ketemu soal itu kemasan film ini. Nah, itu dia. Kemasan film gitu. Kata kemasannya itu loh. Kemasan itu kan harfiahnya kemana? Ke produk makanan gitu. Apakah film produk makanan kan enggak gitu ya. Jadi di situ sudah termasuk perumpamaan gitu. Jadi perumpamaan itu hal-hal yang bersifat sesuatu hal yang apa? Yang makna harfiahnya itu ditinggalkan gitu. Ya, jadi seakan-akan. Jadi kalau lu baca tuh lu masukin kata seakan-akan bisa di situ ya. Bagai gitu. Seperti layaknya gitu. Oke, 102 itu yang E ya. Case solved. Oke, PPU ya. Silakan 101. Yuk dijawab yuk. Cepat jawab yang A. Menyesatkan, membodohi. Oke, ditampung dulu jawabannya. Mungkin pasti ada yang berbeda ya. Jawaban yang lain gitu. Karena optionnya itu mengundang kita untuk jawab yang beda gitu. Akmal D D atau C ya? Oh banyak banget Akmal jawabannya. Anda UTBK bisa kayak gitu mal, 2 jawaban. Iya kan? Kayak ya kalau sistem kasino bisa ya, sistem Las Vegas gitu. Sistem slot gitu ya. UTBK tuh sistem slot ya. Jadi kayak main potong roti tuh kan. Jawaban belum lebih dari satu. Tapi setiap jawaban lu bayar gitu. Udah milih dua, tetap salah kan rugi bandar, Pak. Oke, gue selalu menekankan terhadap konteks ya. Eh, Kalau kita baca dulu ya, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang berkaitan dengan kesehatan. Kesadaran akan risiko keselamatan yang akan dialami dapat mengubah perilaku masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Sementara itu, komunikasi melalui media massa, khususnya media sosial, merupakan hal yang penting untuk mengubah perilaku manusia yang berisiko kesehatan. Oke, gue tau lah arahnya mau kemana ini. Akan tetapi berita atau informasi kesehatan dan perkembangan dunia medis dalam media sosial tidak hanya dapat menyelamatkan manusia, tapi juga menyesatkan orang. Oke, menyesatkan. Kalau membodohi apa sih yang kalian tahu? Membuat orang kan bodoh ya. Karena ada akhiran i di situ. Jadi gue menekankan pada sasarannya. Nggak mungkin lo membodohi satu orang, coy. Membodohi itu minimal ada 2 orang di dalamnya gitu. Ya kan? Dan yang satu itu disasar untuk jadi bodoh. Nah, sekarang pertanyaannya makna harfiah dari bodoh itu apa? Nah, kalau misalnya patokannya sama kamus ya, kalau gue berasumsikan kayaknya bodoh itu sesuatu
keadaan di mana lu nggak ngerti apa-apa, ilmu lu tuh nol. Kita coba cek. Tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat gitu. Nah, ini masalahnya adalah masyarakat tuh pinter gitu, ngerti, tapi di misleading, disesatin gitu. Jadi kalau dibilang membodohi, gue rasa kurang tepat gitu. Ya, tidak memiliki pengetahuan lah, ya kan. Jadi kan jatuhnya kalau orang bodoh kan nggak susah buat lu ajarin dah gitu. Tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan banyak sesuatu hal ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai imbuhan membodohi, nah membuat jadi bodoh kan, berarti kan bener ya, cara gue tuh membodohi itu ada sasarannya, dan kita harus tahu dulu makna harfiah dari bodoh gitu. Jadi gue rasa itu bukan bodoh ya. Nah, kalau bukan bodoh tuh apa gitu? Gue tuh gue lebih tepat yang B sih. Mengelirukan. Nah, imbuhan mekan itu ya, kalau kalian udah belajar tuh, imbuhan mekan itu maknanya itu menjadikan sesuatu, coy. Contohnya mengistimewakan Akmal. Jadi gua membuat Akmal jadi istimewa gitu. Berarti mengkelirukan membuat orang lain jadi keliru. Keliru itu apa? Keliru itu ya lu salah kan, gitu loh. Lu salah penempatan, men. Atau orang-orang tuh kemakan hoax kan bagian dari keliru kan, informasi keliru. Waduh, gue keliru lagi nih. Bukan masalah gue bodoh, tapi masalahnya adalah gue kemakan sesuatu yang nggak benar gitu. Ya kayak dulu kasusnya pranks Indonesia Audrey yang katanya vagina dicolok-colok tuh. Kan itu prank sedunia. Kenapa? Karena orang udah kemakan duluan dengan berita clickbaitnya. Ya iyalah men, vagina dicolok gitu, otaknya di mana gitu. Nah, dari situlah ketika rasa benci itu sudah sampai sumsum tulang belakang gitu. Jadi kemampuan lo untuk memverifikasi data gitu, mencari-cari informasi apakah data ini benar, itu udah ketutup dengan ya itu tadi, hasrat lo untuk memaki-maki dan mendukung si korban gitu. Makanya semakin parah judul atau kasusnya, semakin orang yang tadinya di jalan lurus nih, ya udah lo dibelokin, jadinya kan apa? Sebutannya ya keliru gitu. Kalau C itu membingungkan, kalau membingungkan itu berarti ada lebih dari satu jawaban gitu. Nah, sedangkan yang kalau di dalam kasus yang ini, di kalimat 5 itu, berita atau informasi kesehatan dan perkembangan dunia medis dalam media sosial tidak hanya dapat menyalahkan manusia, tetapi juga menyesatkan masyarakat. Nah, bedanya kalau membingungkan itu kan berarti ada berita-berita yang, nih, dari katanya aja menyesatkan ya, menjadi sesat gitu. Nah, kalau membingungkan tuh, berarti lu masih belum keliru gitu, lu masih bingung aja, ada dua hal yang beda gitu. Kayak dulu kasusnya Ratna Sarumpait tuh, ini orang digebukin beneran apa emang habis operasi sih, orang kan bingung. Tapi kalau kasusnya Audrey itu udah jelas penyesatan. Nah, terus mengacaukan sama menyalahi, yang menyalahi gue nggak banget ya, mengacaukan, membuat jadi kacau. Nah, menyesatkan tuh lebih bikin orang keliru apa lebih bikin orang jadi kacau? Kalau kacau tuh chaos, coy. Kalau lo main GTA tuh ada tuh kode hari kiamat nih, semua orang ngejarah-jarahin tuh. Apakah manusianya jadi kacau, jadi turun ke jalan, jadi berdemonstrasi gitu kan, kagak gitu ya. Jadi dari segi ketepatan yang paling tepat tuh di B itu, mengelirukan. Membuat orang jadi keliru gitu. Keliru itu berarti salah yang nggak disadarin gitu. Kenapa? Karena dibuat sesat. Jadi kalau misalnya lu dulu disesatkan gitu kan, orang-orang yang kena ajaran sesat kan dirinya nggak tahu, men.
bahwa dia tuh ternyata gue sesat gitu ya. Jadi gue berharap critical thinking lu tuh nyampe situ, nyampe terhadap contoh-contoh di dunia nyata yang bisa lu jadiin sebagai argumentasi lu gitu. Semakin lu bisa itu, gue yakin semakin pede lah tingkat kepercayaan diri lu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah eskalasi emosi lo nanti ketika ingin jawab soal lebih lancar. Ya, jadi lu terhindar dari momen-momen yang menyebalkan seperti lu baca soal berulang-ulang karena lu merasa kurang pede. Yakin deh hal-hal kayak gitu tuh penyakit-penyakit pas di hari H. Gue itu 2000 kayak udah lama banget ya. Bertahun-tahun gue udah nggak ngerasain ujian gitu ya. Kayak tahun kemarin di Oktober yang lalu kan gue ikut tes CPNS gitu. Itu gue ngerasain bener, anjir udah lama banget gue nggak megang pensil kan. Selama belajar gue di laptop mulu kan. Udah lama banget gue nggak megang apa, nggak berada di usia ujian, dan itu terjadi sama gue gitu. Ada soal yang gue baca berulang-ulang gitu karena eskalasi eskalasi emosi gue tuh naik turun gitu di saat itu ya. Oke, kita lanjut. Mana ya umpamaan ini? Oh, ini nih. Ya coba. Kalimat lima hal yang sangat menggiurkan dari dunia bisnis adalah profit ya. Keberhasilan seseorang pebisnis bukan suatu kebetulan dan keberuntungan. Keberhasilan itu diperoleh melalui kegiatan mempelajari perilaku dan kebiasaan dari pebisnis sukses lainnya. Seseorang dapat mempelajari tingkah laku serta memolakan apa yang terjadi, yaitu dengan cara mengamati, meniru, dan memodifikasi. Seseorang jangan hanya terpana terjadi seseorang jangan hanya terpana melihat keberhasilan, tetapi cara tahu bagaimana proses mereka. Nah, kalau kalau kalian pakai oleh karena itu, maka kalimat 5 itu dituntut harus relate banget dengan apa yang dia bilang nih, gitu. Jadi mungkin kalau gue pakai oleh karena itu seseorang ya seseorang mesti mengikuti atau menirukan role modelnya ya. Lalu dari hal itu ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya kalau lo pakai oleh karena itu berusaha merinci lebih lagi nih. Karena kan oleh karena itu kan berarti lo mengambil kesimpulan dari sini. Nah, kalau gue melihat di kalimat 5 itu dia sifatnya itu nggak terlalu menekankan ini ya. Jadi gue rasa kalimat 5 itu dia sifatnya menambah informasi aja ya, bahwa hal-hal yang lo lakuin apa aja sih selain mengamati, meniru, dan memodifikasi, ternyata lo juga harus jangan terpana melihat keberhasilan, tetapi cari tahu bagaimana prosesnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian berpendapat, nah, kan mengetahui cari tahu bagaimana prosesnya, bukannya itu bagian kelanjutan dari mengamati, meniru, memodifikasi nggak? Enggak, ini justru
lebih umum lagi ya. Seharusnya kan dia kan udah detail ya, udah spesifik ya, mengamati, meniru, memodifikasi. Nah, berarti lu bikinnya lebih detail lagi kan, lu bilang oleh karena itu. Berarti apa kesimpulannya? Berarti gua harus ngapain sih? Ya mungkin lu melihat apa namanya? Mungkin kalau kalimatnya bunyi gini ya, melihat apa namanya? Ya memperhatikan orang tersebut gitu dan orang sukses tersebut dan melihat apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan juga seperti dia, lalu kita tingkatkan kembali atau kita improvisasi. Nah, jelas bahwa itu berusaha untuk memperjelas hal-hal yang dirincikan di sini. Nah, jadi gue menganggap bahwa ini tidak arahnya memperinci kembali gitu ya. Sehingga gue hanya melihat ini hanyalah informasi tambahan biasa aja. Sehingga kalau informasi tambahan ya jawabannya di samping itu. Nah, informasi tambahan itu kalau konjungsi antar kalimat ya, ini mesti ingat nih. Jadi kalau untuk kalau apa informasi tambahan, kalau untuk konjungsi antar kalimat yang lo gunain apa? Yang lo gunain itu di samping itu. Selain itu, apalagi juga sebenarnya apalagi itu ya apalagi juga bisa sih. Tak hanya itu. Nah, kalau konjungsinya intra kalimat, yang lo gunain cuma ada satu ya, itu imbuhan yang. Ya. Nah, ini bisa lo ingat-ingat dan bisa lo catat nih ya. Gitu. Ingat, pakai yang. Contohnya gimana? Misalnya gini, kalimat pertama, Kadip bekerja sebagai pegawai, atau staf sus presiden lah. Dua, Kadip berhobi main PS misalnya. Nah, ini kan jelas ya kan, tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada hubungan apalagi kontradiksi kan. Tapi penambahan informasi. Nah, lu pakainya yang kalau misalnya memang lu ingin menjadikan dia dalam satu kalimat. Nah, jadi gimana? Kadip yang bekerja sebagai staf sus presiden berhobi main PS. Nah, gitu. Pakainya yang ya untuk informasi tambahan gitu. Dan jangan pakai dan. Nah, gue udah wanti-wanti tuh. Kalau pakai dan tuh adalah sesuatu hal yang sifatnya terjadi persamaan dalam predikat. Misalnya si Akmal. Akmal berhobi atau Akmal sedang ini ya deh. Nah, si siapa ya? Si Alif suka minum boba juga. Nah, baru ini baru bisa pakai dan. Akmal dan Alif suka minum boba. Jadi dan itu bukannya di sini, coy. Ini sebenarnya kalau dari segi lo ngerti apa ya, dalam ragam cakap, gue pakai dan tuh bisa. Tapi kan ya itu ragam cakap, men. Di ragam tulis kan yang kita lihat grammarnya. Ya apa gunanya kalau gue pakai dan ujung-ujungnya gue nulisnya panjang-panjang juga gitu. Nah, kenapa ditulisnya seperti ini? Karena kan konjungsi itu berusaha untuk mengurangi kata-kata yang lo gunakan kan. Keuntungannya apa gue lo nulis kayak gini? Ya jelas, adipnya itu cuma sekali muncul. Kalau lo pakai dan, kadipnya muncul masih 2 kali. Nah, ini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita bisa menghemat penulisan suka minum. Boba itu cuma sekali doang. Ketimbang lu tulisnya pakai Akmal suka minum boba dan Alif suka minum boba. Itu kayak nggak ada gunanya konjungsi. Ingat konjungsi itu berusaha untuk
mengurangi kata-kata, dan kalau di dalam soal UTBK ditekankan banget perihal fungsinya. Tepat nggak sini gue kasih dan, tepat nggak sini gue kasih di samping itu, gitu. Nah tugas lo adalah menyimpulkan dua hubungan kalimat itu apa hubungannya itu apa gitu ya. Oke, baik. Ini gue biasa ya. Setelah Anda lihat dan Anda screenshot atau Anda foto, gue hapus. Kayak nggak ada guna. Nah, oke, gue pengen ngajak-ngajak main lo ke sini dulu ya. Ke bentar, 05. Coba deh nomor 1. Itu soal PU yang sangat 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 lumayan nih. How you gonna love me for the rest? Oke, ini lo keep dulu jawabannya ya. Sebab apa soal ini tuh sepaket ada 3. Biar kalian lihat sendiri ya bahwa betapa kadang menjebaknya pertanyaan tentang simpulan. Oke, ini lu jawab tadi 1 udah. Nah, sekarang kalian menjawab nomor 2-nya nih.
Oke. Satu lagi ya. Nah, satu lagi itu terakhir di sini, coy. Jadi nanti kita lihat perbandingannya. Nggak bisa ya. Yang ini nih, nomor 1. Bye. Oke, nah, kenapa kalian mesti ini ya? Kalian mesti menjawab 3 itu. Karena kalau lu lihat ya, lu lihat deh yang ditanyain apa? Simpulan kan. Lu lihat yang ditanyain apa? Simpulan. Simpulan. See that ada tiga soal simpulan dengan uh, cara menjawab tuh beda-beda. Jadi bayangin gitu. Yang di apa ya, satu kata nih simpulan doang, tapi has three types of questions nih gitu. Nah, jadi yang pertama itu
yang ini, guys. Ya. Jadi bentuk kesimpulan itu nanti akan ada eh, nanti akan ada 3 level. Level pertama itu penentuan benar. Jadi penentuan penentuan benarnya. Jadi yang lo lihat tuh apakah dia bernilai benar, apakah dia bernilai salah. Nah, untuk yang level 1 ini ada di soal ini. Nah, kalau kalian baca di paragraf 1 ya. Jadi intinya kan di paragraf 1 gini loh. Bahwa anak-anak itu nggak suka rumah sakit. Kenapa? Karena banyak pengalaman yang nggak mengenakan. Ya, dari situ aja itu sudah bisa menyimpulkan beberapa hal. Contohnya kayak yang A. Sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Apa yang salah di sini kata seringnya, cuy. Kan di dalam teks jelas anak yang sakit itu yang ujung-ujungnya itu terpaksa. Kalau lu bilang kata sering ya, di mana ya ya udah di mana makna terpaksanya gitu. Kayak ya udah anak kecil yang kalau misalnya sakit ya dia pasti bakal ke rumah sakit tanpa adanya perlawanan atau tanpa adanya hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi dari segi nilai kebenarannya ini masih salah nih. Nah, kalau yang B, sebagian anak kecil yang tidak sakit senang ke rumah sakit. Nah, ini otaknya di mana gitu. Yang nggak sakit senang ke rumah sakit, yang sakit mager gitu. Kenapa yang nggak sakit mau senang gitu. Jadi dari segi apa bernilai benernya ini masih salah, coy. Yang C, sebagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi. Ya, iya gimana gitu kan. Masa nggak berpotensi ke rumah sakit? Nah, yang bernilai benar tuh cuma ada satu di Depok. Sebab nih, sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit pada akhirnya. Nah, itu ada makna pemaksaan. Mau nggak mau lu ke rumah sakit, nggak ada jalan lain. Nah, itu terimplementasikan dengan baik di Depok. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Nggak ada pilihan. Yang sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat inap di rumah sakit. Pernyataan mengenai flu itu cuma ada satu. Pernyataan mengenai rawat inap itu cuma ada satu di sini. Dan itu juga nggak ada kaitannya dengan flu ya. Jadi ini bernilai salah banget yang Nah, bayangin keempat soal bernilai salah dan lo ketemu satu yang bernilai benar gitu. Ya. Jadi ini masih mudah gitu. Jadi jawabannya di Depok. Nah, level selanjutnya itu adalah mencari kesimpulan itu kayak lu sebenarnya ngerangkum dari awal sampai akhir. Jadi yang bentuknya itu lengkap gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, poin nomor 2 itu bisa lo lakuin ketika lo sweeping jawabannya, lo menemukan lebih dari satu yang bernilai benar. Ini gimana sih? Nih ya. Lo menemukan lebih dari satu yang bernilai benar. Nah, itu contohnya ada di nomor 2. Simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 1? Nah, kita lihat ya. Kapal asing yang ditangkap sama KKP dari berbagai negara, bener nggak? Ya ada bener-benernya aja. Soalnya kan dibilang makin banyak saja kapal asing yang ditangkap oleh KKP gitu. Terus apalagi nomor 17 ya, kapal Malaysia diamankan oleh 17 yang C. 17 kapal Malaysia diamankan oleh kapal pengawas Orca. Nah, itu kan ada benernya gitu. Jadi yang nomor 2 itu yang bernilai benernya ada banyak. Begitupun juga yang B, negara Malaysia menjadi negara yang kapal nelayannya ditangkap oleh KKP. Emang iya kan? Nah, kalau udah kayak gini, lu utamain dulu. Ada nggak sih jawaban yang dari awal sampai akhir yang lebih lengkap? Ada. Jawabannya itu ada di Depok. Ya, kapal asing yang ditangkap KKP semakin banyak dan terakhir Orca 02 menangkap kapal berbendera Malaysia gitu. Jadi lo dahulin dulu yang itu.
Nah, bentuk yang ketiga itu ada di nomor satu. Ketika Anda pertama menemukan jawaban lebih dari satu yang bernilai benar, tapi lu nggak bisa menemukan jawaban yang sifatnya kayak ngerangkum gini kayak yang di poin 2. Maka yang lo lakuin adalah cari jawaban atau ujung-ujung jawaban itu apa. Yang nomor satu nih ya. Nomor satu yang paling bukan jawaban itu cuma ada satu cuy. Yang Depok soalnya nggak diomongin tentang legal fishing. Sedangkan yang lain itu ada gitu. Tapi karena poin ketiga itu diminta adalah ujung-ujungnya. Kalau misalnya lo ketemu soal kayak gini, terus jawabannya, nih lo cari deh jawaban yang kayak dari awal sampai akhir yang paling lengkap tuh nggak ada. Mau yang mana? Nah, jadi lebih baik kita jawab yang mana? Kita jawab yang, karena dia nanya dari sini kan, dia nanya dari sini. Itu sebenarnya sampai sini doang. Soalnya kalimat ini sampai bawah segini, ini segini, itu udah beda lagi sebab yang ini tuh bentuknya sebab akibat kausalitas. Nah, di dalam sebab akibat ini yang paling terakhir atau yang menjadi akibat terakhirnya apa? Di proses hukum kan. Ya kan, mengonfirmasi bahwa kabar tersebut dapat dilanjutkan proses hukum. Jadi lo jawab yang itu, yang Bogor. Oke. Jadi gue ulangi ya. Yang pertama, pilihlah dulu yang bernilai benar. Kalau misalnya cuma ada jawaban yang cuma ada satu yang bernilai benar ya berarti soalnya masih mudah. Nah, kalau misalnya lo lihat jawaban yang bernilai benar berdasarkan teks lebih dari satu, berarti yang lo lakuin cari dulu yang paling lengkap jawabannya. Kalau nggak ketemu, ya udah cari yang paling ujung-ujungnya tuh di situ menyatakan apa sih di dalam teks gitu. Oke. Nah, cara ini gue temukan di 2020 dan itu ternyata kepake sama murid gue yang anak 8. Dia jawab ternyata emang benar ada soal yang membingungkan. Soalnya ditanya simpulan. Nah, makanya ketimbang gue ngasih lo trik kalau ketemu simpulan lo harus gini-gini, mendingan gue hadapin aja realitanya gitu. Bahwa nggak bisa gue ngasih satu formula doang atau satu rumus. Tergantung soalnya. Nah, kemungkinan akan ada 3 kondisi. Ya, nah tergantung lo nih mau 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 peka apa kagak gitu ya. Oke, nomor 3 ya.
Dapat. Harry Maguire. Harry Maguire. Nih, teorinya tuh gini cuy. Jika A menyebabkan B, jika B menyebabkan C. Nah, kalau misalnya A nggak jadi, tentunya B, C, sama D nggak bakal terjadi dong. Nah, kalau misalnya lo harus milih salah satu, jika A tidak terjadi, maka yang tidak akan terjadi, yang tidak akan terjadi juga yang mana? Nah, lo pilih yang terdekatnya, akibat yang terdekatnya. Jadi kalau A tidak terjadi, maka B tidak terjadi. Atau kalau misalnya lo pilih yang B tidak terjadi, maka C tidak terjadi. Nah, ketika apa namanya, kata curiga itu kan ada di sini nih ya. Nih, Kapten Sutisna curiga ngelihat kapal. Nah, kalau dilihat setelahnya apa nih akibatnya sih? Akibatnya si kapten itu bikin statement kan, gitu. Jadi itu jawabannya itu eh, yang C nih, gitu. Oke, coba nomor 4.
Cepet, Bray. Oke, 4 itu di E ya. Nomor 5. Oke, ini yang nomor 5 kita pas ya. Ayo, Mal, balik. Alip, Aisyah.
Oke, jadi gini, memang sampai kuartal kedua tahun 2019 banyak kasus pencurian, ya kan. Kalau banyak kasus pencurian, berarti sentimennya kan negatif. Nah, tidak mendukung, berarti kita cari yang positif ya. Nah, atau nggak gini aja deh, biar cepetnya. Kan dia bilang gini loh, kita memang masih banyak maling gitu. Nah, kalau yang A dengan dilakukannya patroli laut yang menyebabkan berarti kan pembenaran dong bahwa atau mendukung dong bahwa memang masih banyak maling di laut gitu kan. Yang B, Menteri KKP Susi Pujiastuti memberikan sanksi tegas. Ya iya, berarti dia emang apa namanya? eh, malingnya itu masih banyak gitu. Ya kan dengan pemberian sanksi tegas itu. Jadi dengan jawaban B berarti itu adalah pernyataan yang mendukung bahwa kita sampai ke kuartal kedua tahun 2019 banyak pencurian ikan gitu ya. Nah, kalau yang tidak ditenggelamkan dibahkan kepada nelayan lokal ya, berarti ini kan pokoknya gini lah, cari jawaban yang tidak mendukung dari pernyataan bahwa masih banyak maling gitu di laut. Yang D kan juga ya. Yang D kan ini artinya masih banyak maling ya. Nah, yang enggak banget tuh di E itu ya. Kenapa jadi nerima tawaran negosiasi yang disampaikan oleh pihak-pihak perlindungan nelayan gitu. Oke, kita cukupkan ya sampai sini. Semoga bermanfaat insight-nya. Karena gue harus cabut lagi. Thank you ya semua. Selamat berakhir pekan. Salam sama orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.